9 Agustus 1969, Hollywood, California. Sebuah malam yang akan mengubah sejarah kelam industri perfilman. Hollywood, kota yang selalu bersinar dengan gemerlap kemewahan dan impian, diterpa badai kegelapan yang tak terduga. Di balik kilauan lampu dan karpet merah, sebuah tragedi mengerikan terjadi dan meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan dalam sejarah. Sharon Tate, seorang aktris muda yang tengah naik daun dan istri dari sutradara bernama Roman Polanski, menjadi korban pembunuhan brutal bersama 4 orang lainnya di kediaman mereka di Cielo Drive, Los Angeles. Peristiwa ini tidak hanya merenggut nyawa-nyawa tak berdosa, tetapi juga mengungkap sisi gelap dari sebuah kultus yang dipimpin oleh sosok misterius bernama Charles Manson, yang kemudian dikenal sebagai keluarga Manson. 10050 Cielo Drive, sebuah rumah mewah yang terletak di perbukitan Hollywood, seharusnya menjadi tempat perlindungan yang damai bagi Sharon Tate dan Roman Polanski. Rumah bergaya Prancis ini dengan halamannya yang luas dan pemandangan kota yang indah merupakan simbol kesuksesan dan kebahagiaan bagi pasangan muda tersebut. Sharon yang sedang hamil tua dan menantikan kelahiran anak pertama mereka telah mendekorasi rumah dengan penuh cinta dan perhatian, menciptakan suasana hangat dan nyaman bagi keluarga kecil mereka. Namun, pada 9 Agustus 1969, rumah idaman ini berubah menjadi lokasi pembantaian yang mengerikan. Malam itu, Sharon menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Abigail Folger, seorang pewaris kaya dan penulis yang cerdas, adalah sahabat dekat Sharon. Jay Sebring, seorang penata rambut terkenal yang pernah menjalin hubungan romantis dengan Sharon, juga hadir di sana. Wojciech Frykowski, seorang penulis Polandia yang merupakan teman dekat Polanski, melengkapi kelompok kecil tersebut. Selain itu, ada juga Stephen Perrin, seorang pemuda berusia 18 tahun yang kebetulan sedang berkunjung ke rumah penjaga properti di sebelah rumah Tate. Malam itu, tanpa mereka sadari, sekelompok orang asing yang dipimpin oleh Charles Tex Watson, anggota dari keluarga Manson, telah mengintai di luar rumah. Keluarga Manson adalah sebuah kultus yang terdiri dari para pengikut setia Manson, seorang mantan narapidana dengan karisma yang kuat, pandangan yang menyimpang, dan ideologi yang meresahkan. Manson yang memiliki masa lalu kelam dan penuh kekerasan berhasil menarik sejumlah besar pengikut, terutama wanita muda yang terbuai oleh janji-janji kosong dan manipulasi psikologisnya. Sekitar tengah malam, Watson bersama dengan Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, dan Linda Kasabian memasuki rumah Tate dengan membawa pisau dan senjata api. Mereka mengikat dan menyiksa korban satu persatu sebelum akhirnya membunuh mereka dengan cara yang sangat keji. Sharon Tate yang memohon untuk hidupnya dan bayi yang dikandungnya ditikam berkali-kali. Abigail Folger berusaha melarikan diri, tetapi dikejar dan ditikam hingga tewas di halaman rumah. Jay Sebring mencoba melawan, tetapi juga ditikam dan ditembak. Wojciech Frykowski mengalami nasib yang sama, disiksa dan dibunuh dengan brutal. Steve Perrin yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dalam rumah ditembak mati di dalam mobilnya. Pembunuhan itu dilakukan dengan tingkat kebrutalan yang luar biasa, menunjukkan tingkat kebencian dan kegilaan yang mengerikan. Dinding-dinding rumah berlumuran darah dan kata pig ditulis dengan darah di pintu depan, sebuah pesan yang ditujukan dengan elit Hollywood dan Manson yang benci. Setelah menyelesaikan aksi mereka yang mengerikan, para pelaku meninggalkan TKP, meninggalkan jejak kematian dan kehancuran yang tak terbayangkan. Motif di balik pembunuhan brutal ini masih menjadi misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu,
Manson dalam berbagai pernyataan dan wawancara memberikan penjelasan yang berbeda-beda dan seringkali membingungkan, membuat sulit untuk memahami alasan sebenarnya di balik tindakan keji tersebut. Salah satu teori yang paling terkenal adalah Manson percaya bahwa pembunuhan ini akan memicu perang ras yang ia sebut Helter Skelter. Menurut Manson, yang terobsesi dengan musik The Beatles dan menafsirkan lirik lagu mereka secara harfiah, ketegangan rasial di Amerika Serikat akan memuncak menjadi konflik besar antara ras kulit putih dan kulit hitam. Keluarga Manson yang ia yakini sebagai kelompok terpilih akan menjadi kelompok yang selamat dan kemudian memimpin dunia baru setelah peperangan tersebut. Teori lain menyebutkan bahwa pembunuhan itu adalah bentuk balas dendam pribadi Manson terhadap Terry Melcher, seorang produser musik yang pernah menolak memberikan kontrak rekaman kepada Manson. Melcher pernah tinggal di rumah Shiloh Drive sebelum Ted dan Polanski menyewanya, dan Manson merasa sakit hati karena penolakan tersebut. Selain itu, ada juga spekulasi bahwa pembunuhan itu adalah hasil dari pengaruh obat-obatan terlarang dan manipulasi psikologis yang dilakukan Manson terhadap para pengikutnya. Manson diketahui sering menggunakan LSD dan obat-obatan halusinogen lainnya, dan ia pernah berhasil memanipulasi para pengikutnya untuk melakukan tindakan kekerasan atas perintahnya. Namun, terlepas dari teori-teori yang ada, motif sebenarnya di balik pembunuhan ini tetap terselubung dalam kegelapan, menambah lapisan misteri pada tragedi yang sudah mengerikan ini. Penyelidikan kasus pembunuhan Sharon Tate dan teman-temannya berlangsung selama berbulan-bulan dan melibatkan banyak pihak, termasuk polisi Los Angeles, FBI, dan jaksa penuntut. Awalnya, polisi kesulitan menemukan petunjuk yang mengarah pada pelaku, dan kasus ini sempat menjadi misteri yang membingungkan bagi para penyidik. Namun, penyelidikan mulai menemukan titik terang ketika Susan Atkins, salah satu anggota keluarga Manson, membual tentang keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut kepada teman satu selnya di penjara. Atkins yang merasa bangga dengan tindakannya memberikan rincian yang mengerikan tentang malam pembunuhan itu, termasuk nama-nama korban dan cara mereka dibunuh. Informasi ini kemudian mengarah pada penangkapan Manson dan beberapa pengikutnya. Polisi menemukan bukti-bukti yang menghubungkan mereka dengan pembunuhan di Shiloh Drive, termasuk senjata api, pisau, dan pakaian yang berlumuran darah. Selain itu, kesaksian dari Linda Kasabian, anggota keluarga Manson yang hadir di TKP tetapi tidak ikut membunuh, juga memberikan bukti yang penting bagi penyelidikan. Persidangan Manson dan para pengikutnya menjadi salah satu persidangan paling terkenal dan kontroversial dalam sejarah Amerika Serikat. Persidangan ini berlangsung selama 9 bulan dan disiarkan secara langsung di televisi, menarik perhatian publik dari seluruh dunia. Selama persidangan, para terdakwa menunjukkan perilaku aneh dan tidak kooperatif. Manson mencukur kepalanya dan mengukir huruf X di dahinya, sementara Atkins dan Krenwinkel sering tertawa dan menyanyikan lagu-lagu aneh di ruang persidangan. Kesaksian mereka juga seringkali tidak konsisten dan membingungkan, membuat sulit bagi juri untuk memahami motif sebenarnya di balik pembunuhan tersebut. Namun, meskipun dengan semua keanehan dan kesulitan, jaksa penuntut berhasil membuktikan bahwa Manson dan para pengikutnya bersalah atas pembunuhan dan berkonspirasi untuk melakukan pembunuhan. Bukti-bukti yang kuat termasuk kesaksian Kasabian dan bukti forensik tidak dapat dibantah lagi. Dan akhirnya, pada tahun 1971, Manson, Watson, Atkins, Krenwinkel, dan Leslie Van Houten dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Mereka dijatuhi hukuman mati yang kemudian diubah menjadi hukuman seumur hidup ketika California menghapus hukuman mati pada tahun 1972. Pembunuhan Sharon Tate dan teman-temannya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban, teman-teman, dan masyarakat luas. Tragedi ini juga mengubah persepsi publik terhadap Hollywood dan keamanan di lingkungan elit. Ketakutan akan kejahatan kultus dan kekerasan acak menyebar luas, meninggalkan bekas luka yang sulit dihilangkan. Kisah tragis Sharon Tate dan korban lainnya terus dikenang
sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Hollywood dan Amerika Serikat. Pembunuhan ini menjadi pengingat akan sisi gelap manusia dan bahaya dari pengaruh kultus yang menyesatkan. Meskipun waktu telah berlalu, warisan kelam dari malam mencekam di Shallow Drive tetap menghantui ingatan kolektif kita, menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kewaspadaan dan melawan segala bentuk kejahatan dan kekerasan. Dan ingatlah, meskipun dunia ini penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, kita memiliki kekuatan untuk memilih kebaikan, menyebarkan cinta, dan membangun masa depan yang lebih cerah. Oke teman-teman Triggers, terima kasih atas atensi kalian. Dan sampaikan di kolom komentar untuk cerita kasus-kasus selanjutnya.